bermain dengan 4 back di belakang. Kevin Dix ada di kanan, Calvin Verdong ada di kiri. Dua di tengah itu adalah Jay Issa sebagai kapten dan Ness Hilders. Ini kita bicara dengan starting 11 yang 11-nya tanpa pemain Liga 1 misalnya. Oke. Kemudian kalau bermain dengan 3 gelandang, ya, Ivar Jenner, kemudian sana Tom Hai. Syukur-syukur kalau cepat, dan ini kalau itu Jairo ada. Saya sih menginginkan harus cepat Gerset, tapi kan belum ada kepastian sama sekali untuk Jairo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Tanggal 8 kemarin, Ole Romani sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan mengambil sumpah di Inggris. Ole Romani datang, lini depan semakin oke. Tapi posisi Rafael Struijk terancam. Coba kita saksikan bersama ya. Shalom, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua teman-teman. Semoga juga teman-teman bersama keluarga baik-baik saja. Itu harapan saya buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah subscribe channel YouTube Bung Ropan, like, share. Karena tanpa bantuan teman-teman, channel saya ini tidak berkembang. Oh ya, jangan lupa mampir di channel Manyala. Jadi kalau banyak teman-temannya menang, Bung, itu channel Manyala bagaimana? Ya itu channel saya ya. Setelah Bung Ropan untuk mengupload lagi apa yang saya bicarakan dan akan disajikan di channel Manyala. Jadi terima kasih juga buat Anda semua yang sudah mensubscribe di channel Manyala. Sekarang saya akan bicara tentang Patrick Kluivert, pemain-pemain yang dia akan rekrut. Ya. Ada yang mengatakan ada 30 pemain lah macam yang beredar, tapi belum bisa dipastikan. Karena saya sudah konfirmasi ke Pak Manajer bilang itu nanti untuk urusan pemain akan dirilis, tapi tidak akan sampai 30 mungkin. Kalau kemarin STY sebelumnya kan selalu 26 pemain yang akan dipanggil. 23 akan masuk di starting maksudnya di dalam list utama yang akan ditetapkan selalu. Tapi Kluivert mungkin akan mengambil pemain lebih dari 23. Bisa saja ya, bisa 27 ya dia akan ambil, bisa aja 25 dia akan ambil dengan 2 kemudian akan di drop 23 yang akan masuk. Tapi yang bisa diyakinkan semua pemain yang berada di Eropa itu akan dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ya, jadi kalau sekarang itu kan ada 14 pemain yang bermain di Eropa yang sudah kita naturalisasi atau pemain diaspora. Sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia. Nanti pemain ke-15 yang akan masuk. Saya tidak hitung dengan Dion Marks dan juga dengan Tim Heybens yang nantinya ya akan menjadi warga negara Indonesia setelah diambil sumpah bersama dengan Ole di London ya. Jadi Ole yang saya hitung tuh akan menjadi pemain ke-15. Nah, kehadiran Ole ini sangat penting untuk ada di garis depan ketika Ragnar Ortmann tidak bisa bermain karena akumulasi 2 kartu kuning yang dia dapatkan sehingga absen melawan Dese Koreos yang bermain di Sydney pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Nah, pola seperti apa? Saya sudah pernah membahas ini sebelumnya, teman-teman, tentang bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Tapi tentunya dia akan berkolaborasi dengan penglihatan pemantauan dari Alex Pastoor, ya, yang sudah tentunya lebih paham dalam meracik melihat komposisi Indonesia yang akan disodorkan ke Kluivert. Termasuk ada Dani Lansat di sana. Ada juga Gerard van den Burg. Tapi Alex Pastoor ini yang akan menjadi penentu untuk bisa melihat, berdiskusi, inilah pemain-pemain yang terbaik. Setelah dia melihat di beberapa video tentunya penampilan pemain-pemain Indonesia. Ditambah dengan terakhir bagaimana pemain-pemain kita, terutama yang bermain di Liga 1, apakah ada yang bagus, berkualitas, cocok untuk sesuai dengan keinginan dari Patrick Kluivert. Karena Patrick Kluivert kita tahu bersama kan berjalan terus. Melihat beberapa pertandingan yang ada. Ya, jadi itu menjadi modal bagus tentunya buat dia untuk bisa mengambil pemain-pemainnya dari Liga 1. Tetapi semua harus punya kualitas yang baik untuk bisa main di starting 11-nya. Ini persaingan sangat kuat. Tapi yang kembali saya bilang, sudah pasti dipastikan kalau bermain dengan pola attacking football yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Teman-teman, dia akan bermain dengan 4-3-3 atau 3-5-2 atau 4-2-3-1. Itu 3 pola yang saya pikir akan dia pakai. Ya, dengan lebih banyak bermain memegang bola seperti yang diinginkan oleh Kluivert, kita harus pegang bola banyak, harus ada penguasaan bola yang bagus. Ini memungkinkan kita untuk bisa menciptakan peluang dan ada gol di sana. Ketika kita menguasai bola dengan
baik. Tidak mudah memang, sulit. Apalagi kalau kita tandang menghadapi Australia. Australia juga tim yang bagus, berkualitas. Tapi Kluivert mungkin percaya dengan kemampuan pemain-pemain kita. Dia akan naruh, bisa saja dia akan pakai 11-11-nya itu pemain yang bermain di luar kita, di Eropa. Bisa saja. Ataupun paling tidak, hanya ada satu pemain kita yang bermain di Liga 1 yang akan dipakai. Rizky Ridho mungkin dia akan pakai di belakang. Mungkin saja. Ya. Sambil kita melihat kemungkinan lain dengan Marcelino yang ada. Tapi kalau dia bermain, orang kan ingin, belum pernah terjadi di zaman STY pun. Belum pernah terjadi bahwa 11 pemain itulah pemain 11 yang menjadi warga negara Indonesia. Sudah menjadi pemain kita, pemain Indonesia. Ya, yang sebelumnya kan bermain di klub-klub di luar sampai saat ini. Nah, siapa mereka kalau bermain dengan semua starting 11 yang kita dapatkan dari pemain-pemain yang bermain di Eropa, di luar Indonesia? Saya pikir Martin Paes akan berdiri di bawah Misar, tidak tergantikan. Udah pasti. Pemain FC Dallas ini. Kalau bermain dengan 4 back di belakang, Kevin Dix ada di kanan, Calvin Verdong ada di kiri. Dua di tengah itu adalah Jai Isya sebagai kapten dan Mes Hilgers. Ini kita bicara dengan starting 11 yang 11-nya tanpa pemain Liga 1 misalnya. Oke. Kemudian kalau bermain dengan 3 gelandang, ya, Ivar Janner, kemudian sana Tom Hai. Syukur-syukur kalau cepat, dan ini kalau itu Jairo ada. Saya sih menginginkan harus cepat Gerset, tapi kan belum ada kepastian sama sekali untuk Jairo ini. Berkejaran dengan waktu untuk pengurusan dokumen. Kalau Jairo ada, dia di tengah, kita semakin kuat. Itu kalau komposisinya ada Jairo. Jadi bermain dengan 4-3-3 dulu ini. Ya. Di depan itu, ini kalau melawan Australia tanpa Ragnar, itu Ole yang pasti bermain di sana. Ada Eliano yang bisa ditampilkan ya, untuk bisa bermain. Atau kita pakai gelandang, jadi Tom bisa bergeser lebih ke depan, ada Nathan Cho masih bisa dimainkan untuk mengisi posisi ini. Jadi banyak opsi ya yang harus kita dapatkan di sini. Kalau dengan 11, jadi di depan itu mungkin cuma bisa dimainkan adalah Eliano bersama dengan Ole, dibantu dengan Tom Hai yang bisa dorong ke depan, atau memainkan lebih ke depan lagi dengan Sandy Walsh di posisi yang lebih ke depan untuk bisa bermain di posisi ini ya. Jadi menarik untuk bisa melihat. Kalau Sandy bermain di posisi gelandang, oke lah, masih bisa saya pikir ya. Dengan Tom Hai kalau nggak ada Jairo. Kalau Jairo tidak ada, berarti bisa Sandy, bisa Tom, dan bisa dengan Ivar Janner. Memang menarik kalau bisa dilihat. Tapi kalau ada Jairo tentunya akan lebih kuat ya. Bisa saya pikir kalau ada Jairo bisa bermain dengan 4-4-2 ya, itu lebih bagus dengan Eliano, dan di sana ada Ole Romani yang ada depan. Lain halnya kalau kita bermain di kandang sudah ada Ragnar, itu akan lebih bagus, lebih tajam kita di depan. Eliano, Ragnar, dan juga dengan Ole itu akan ada di sana ya. Jadi mantap ini. Kalaupun belum ada Jairo ya tinggal dilihat siapa yang akan bermain di posisi gelandang. Justin Hubner juga sudah bisa bermain kan. Ketika melawan Bahrain bisa ada Justin Hubner yang bermain di sana bersama dengan Ivar dan juga dengan Tom Hai. Ya kecuali ada Jairo ada. Ya. Jadi itu banyak opsi-opsi yang bisa dimainkan. Ya, kita akan nantikan apa yang akan dilakukan oleh seorang Patrick Kluivert. Ya, karena menarik yang saya bilang tadi, di kanan itu ada dua yang kuat. Ada Kevin Dix dan Sandy Walsh yang bisa diaktifkan. Ya makanya Sandy Walsh mungkin jarang kalau bermain ke tengah. Ya, kalau Jairo nggak ada masih bisa dicoba yang saya bilang tadi itu. Tom Hai, Ivar, dan Sandy bisa bermain walaupun kita masih punya Nathan Cho ya. Tapi saya pikir ya harus dicoba. Ya, dengan kemampuan Sandy, walaupun dia memang lebih kuat bermain di posisi bek kanan. Tapi di sana kan sudah ada Kevin Dix. Atau mencoba dengan satu pemain, Jordi, didorong lebih ke DM. Apakah ini memungkinkan? Itu yang kita belum bisa tebak. Ya, bagaimana? Untuk ada, kalau Jordi bisa bermain sebagai DM di depan Jai Ises dan Mes Hilgers. Kita akan tunggu teman-teman. Ya, komposisi-komposisi seperti apa yang akan dimainkan oleh Patrick ketika semua kalau pemain dari Eropa yang dia tampilkan. Tapi kalau digabung dengan pemain yang ada di dalam kita, saya pikir Marcelino pantas untuk bisa bermain.
bersama dengan Rido. Kalau di depan itu bermain dengan 4-3-3 ya bisa aja Marcelino, Eliano, dan Ole menghadapi Australia. Ya. Kemudian di tengah yang tadi tuh Ivar, ada Tom. Kalau Jairo ada Jairo, kalau Jairo belum tersedia, belum ada ya satu pemain bisa Jordi atau saya bilang tadi dengan Sandi yang ada di kanan atau dia berdiri di depan Kevin Dix. Itu yang bisa bermain kalau lawan Australia. Ya bisa dipakai dengan kehadiran Marcelino. Di belakang juga bisa dengan Rido dan Jai Ises untuk bisa bermain, berarti Mes akan cadangan. Jadi itu komposisi lain, opsi lain yang bisa dipilih oleh Kluivert untuk tim kita. Lain halnya kalau kita bermain dengan 5 gelandang. Ya, 3 pemain belakang. Kalau 3 pemain belakang bisa saja. Kalau Elkan ada, Elkan bisa bermain di sana bersama dengan Jai dan Mes atau Rido. 3 ini yang ada. Kemudian di 2 flank pasti Kevin Dix dan dengan Calvin Verdong. Ya, teman-teman. Nah, di tengah ini kita tinggal tunggu. Ya, kalau Jairo ada Jairo sama Ivar sama dengan Tom Haik. Kalau Jairo belum ada, satu pemain yang harus kita dorong bermain di sini. Untuk bermain dengan 3 gelandang. Ya, tergantung dari Kluivert bisa memilih. Ya. Nathan juga bisa kalau bermain dengan 3 menghadapi Australia. Dan di depan ada 2. Entah Ole dan Eliano atau Ole dengan Marcelino. Itu menjadi pilihan dengan opsi lain. Jadi memang menarik. Dan saya pikir kita butuh untuk mendapatkan hasil yang positif. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. 4 poin. 1 lawan Australia, 3 lawan Bahrain. Itu kan seperti menjadi mutlak harga mati yang harus, kalau kita masih ingin bermimpi untuk bisa lolos dalam persaingan di grup C ini. Kalau kita hilang angka, kalah lawan Australia, dan apalagi kalah melawan Bahrain, ya sudah selesai. Ya, makanya itu pertarungan ada di bulan Maret. Di 2 pertandingan itu, terutama saat tandang menghadapi Australia. Karena Australia tidak mudah juga untuk dikalahkan dan mereka ingin mengalahkan kita. Karena mereka ingin setelah mengalahkan Indonesia, Australia merasa lebih aman. Mereka dapat dengan 10 poin, sekarang kan 7 poin mereka. Mereka menuju Cina, dapat 3 poin, 13. Mereka berpikir sudah aman untuk bisa mendampingi Jepang. Menuju ke Piala Dunia. Karena titiknya, kekuatan buat mereka lah mampu mengalahkan Indonesia. Itu menjadi target kita juga, berusaha untuk tidak kalah. Ya paling tidak kalau imbang juga bagi kita sudah cukup. Sesuai apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Semoga itu bisa terjadi dengan ketambahan pemain-pemain kita yang bermain di luar seperti Ole Romani yang ada. Ya kita akan tunggu teman-teman. Ya sampai di sini saya membahas tentang kehadiran Romani dan apa yang akan ditampilkan oleh Patrick Kluivert nantinya.